Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget. Ini antara apa ya judulnya mau saya bikin gitu loh, karena ini banyak banget yang bertanya. Pertama, kita mau bahas soal wajib menagih 90 hari, lewat dari itu pinjol tidak boleh menagih lagi. Tapi pertanyaannya masuk, kenapa pinjol selalu melakukan penagihan bang? Oke, saya akan terangkan lagi itu. Yang kedua adalah, ada juga informasi yang diberikan adalah pinjol mau menurunkan debt collector lapangannya esok sampai dengan 1 Mei 2024, mau menurunkan ratusan debt collector lapangan, bahkan sampai ribuan katanya gitu loh. Dan ini menjadi bumerang tersendiri bagi mereka yang telat bayar, ya, bahan ketakutan tersendiri bagi mereka yang saat ini mengalami galbay, mengalami baru jatuh tempo, baru telat bayar, dan berbagai macam persi lainnya. Saya mau terangkan sama Anda semuanya. Boleh simain video ini sampai habis, jangan Anda skip juga, karena ini demi kepentingan bersama, supaya kita bisa mensinkronkan diri kita untuk kedepannya. Jangan kita hanya semata mengandalkan satu penggal kata, habis itu kita daur ulang kata-kata itu untuk menakuti diri kita sendiri. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang baru bertemu dengan YouTube ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena memang supportan Anda itulah yang menjadikan saya semangat sampai detik ini, memberikan motivasi dan edukasi, dan dukungan dari Anda juga lah yang menjadikan channel ini selalu berkembang, ya, paling tidak selalu diminati, menjadi opsi utama ketika teman-teman semuanya mengalami ketakutan ataupun kecemasan. Dan yang mau diskusi langsung sama saya juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, silakan. Wajib menagih 90 hari. Entah kenapa hal ini selalu maju mundur. Kenapa saya bilangin maju mundur? Hilang, muncul lagi, hilang dan muncul lagi. Mungkin teman-teman yang memunculkan orang-orang yang baru bertemu, jadi balu kan. Ya, orang-orang yang baru ketemu mungkin dengan yang namanya galbay, yang namanya sudah tidak mampu bayar, yang baru dimiskinkan oleh pinjol, dan mereka mencoba mencari solusi-solusi itu, dan ketemulah di media-media online ataupun di berita-berita yang selalu dibahas tentang P2P lending. Mungkin yang Anda temukan berita-berita tahun 2022, 2021, 2020 sampai 2019 tentang wajib menagih 90 hari. Padahal wajib menagih 90 hari itu memang adanya tertuang dalam POJK, sampai di POJK 2022 pun juga tertuang hal itu, ya, tentang wajib menagih 90 hari. Pinjol cuman dibolehkan melakukan penagihan 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ya, ingat kata-kata saya, lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Yang dikatakan dengan pinjol apa? Mulai dari debt collector internalnya ataupun CSCS yang selalu menginformasikan tentang tagihan-tagihan orang-orang yang belum terbayarkan. Ya, ini masuk ke dalam wajib menagih 90 hari. Tapi ya, makanya saya bilangin, bacalah POJK itu dengan lengkap supaya ini tidak samar-samar, supaya kita ini jelas ini arah dari aturan ini kemana, seperti apa pengembangan aturannya, biar kita tahu. Bukan berarti yang kita butuhkan itu hanya penggalannya, tidak. Ya, wajib penagih 90 hari itu memang diperuntukkan untuk pinjolnya. Tapi setelah 90 hari, pinjol boleh menggunakan dua opsi. Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau eksternal yang selalu Anda kenal dengan DC lapangan, FC lapangan, atau si pinjolnya bekerja sama dengan lawyer atau penasihat hukum. Ya, mungkin dari video-video saya sebelumnya Anda bisa menemukan hal itu. Saya selalu menerangkan seperti ini. Ya kan? Pinjolnya oke diberhentikan dalam melakukan penagihan, tidak boleh lagi. Kalau telatnya sudah lebih dari 90 hari, pinjol tidak boleh menagih lagi. Dan ini kategori hutang yang mana? Ya, ini tidak berlaku dengan hutang sistem cicilan. Jangan Anda kira juga hutang Anda dicicil selama 12 bulan, di bulan kedua Anda sudah telat bayar gitu loh. Terus pinjol cuma boleh menagih sampai ke bulan kelima. Nggak seperti itu. Ini nggak berlaku untuk pinjaman yang jangka panjang. Ini hanya berlaku untuk pinjaman jangka pendek. Ya, sekali bayar atau 2 kali bayar. Oke, itu bisa berlaku. Ya. Dan yang dibatasi menagih itu hanya pinjolnya melalui debt collector internal. Tapi boleh menggunakan pihak ketiga, FC, DC, ataupun lawyer yang mau menjatuhkan Anda ke wan prestasi ataupun diproses ke jalur hukum. Yang terjadi sampai detik ini adalah pinjolnya lebih memilih bekerja sama dengan
DC lapangan, eksternal, FC, ya, itu dia lebih memilih hal itu. Kenapa? Karena mereka lebih setuju dengan jalan pintas, jalur evakuasi yang lebih cepat untuk menuju ke pengambilan tagihan sama Anda. Kalau mereka ambil jasa lawyer, bekerja sama dengan penasehat hukum, setiap pinjol itu sudah ada legal mereka masing-masing, sudah ada penasehat hukum mereka masing-masing. Tapi mereka tidak menggunakan opsi itu karena itu waktunya terlalu panjang, prosesnya terlalu ribet, biayanya terlalu mahal. Makanya pinjol lebih mengambil jalur pintas, DC-DC yang selalu melakukan penagihan terhadap diri Anda. Ya, tuntas ya tentang wajib menagih 90 hari. Jadi teman-teman semuanya, yang dibatasi itu pinjolnya, tapi opsi lainnya ada. Ya, makanya Anda telat sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun pun tetap akan ditagih. Ya, yang menagih itu bukan dari pinjolnya lagi, tapi sudah pihak ketiga mereka yang mereka jalin kerjasama. Kayak gitu. Nanti kan muncul lagi tuh pertanyaan teman-teman semuanya, Bang, kalau pihak ketiganya turun gimana? Lihat lagi koleksi video saya sudah terangin apa-apa aja yang perlu kita tanyain kalau ada debt collector yang berkunjung ke rumah. Hal-hal apa aja yang kita minta kepada debt collector ketika mereka sudah berkunjung ke tempat kita. Ini penting. Ya, jangan diutamakan selalu rasa takut, jangan hanya rasa kecemasan, sehingga kita lupa ada persyaratan-persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh debt collector ini. Kalau mereka tidak bisa memenuhi, berarti mereka bukan legal, alias mereka ilegal juga debt collectornya. Berarti debt collectornya tidak dilengkapi dengan sertifikat profesi di bidang penagihan. Berarti mereka tidak mengikuti pelatihan. Kayak mana mereka mau melakukan penagihan, memecahkan masalah yang ada di lapangan. Ya, jadi teman-teman jangan terpengaruh lagi. Nanti Anda bilangin, Bang, ini pinjol saya sudah telat 4 bulan tapi juga menagih. Ini pinjol saya sudah telat, Bang, hampir 1 tahun tapi tetap juga ditagih. Sudah jelas-jelas aturannya tidak boleh menagih lewat dari 90 hari. Nggak ada seperti itu. Dulu saya juga cukup bangga dengan adanya aturan wajib menagih 90 hari. Saya kirain ini akan seperti P2P yang ada di negeri Cina. Ternyata tidak gitu loh. Malah P2P dibentuk, ya wajib menagih 90 hari dibentuk, pinjolnya makin subur. Kalau di negeri Cina itu P2P atau wajib menagih 90 hari ini dibentuk, pinjolnya berguguran. Ya, tapi kalau di Indonesia tidak, pinjolnya makin subur. Habis itu lagi muncul juga beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ada juga yang bertanya tadi sama saya, beberapa orang yang bertanya juga, Bang, katanya mulai hari Senin besok ya sampai dengan 1 Mei, pinjol akan menurunkan ratusan debt collector ke lapangan untuk menjemput tagihan kepada para debetur. Saya persetan mau ratusan, mau ribuan, terserah gitu loh. Kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ya, cerita-cerita penurunan debt collector lapangan sampai 1000 ini sudah dari tahun-tahun kemarin. Ya, problem kita ini bukan masalah dengan DC lapangan. DC lapangan terserah mereka mau berkunjung, mau tidak berkunjung. Itu urusan mereka dengan pihak pinjolnya. Yang menjadi urusan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup di tengah situasi kita tidak mampu bayar. Keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan untuk memenuhi suatu kebutuhan kita aja dalam hidup ini kita masih sulit. Ya, ngapain Anda malah memfokuskan diri dengan problem pinjol mau menurunkan ratusan debt collector lapangan? Ya, stoplah pencitraan yang ada dalam hidup kita hari ini. Jangan kita lagi pakai pencitraan, kita nggak mau diponis miskin, kita nggak mau sampai dibilang penghutang nggak mau bayar oleh tetangga dan segala. Udahlah, stop. Kita nggak mempedulikan ucapan-ucapan orang lain. Sekarang bagaimana kita fokus memperbaiki hidup kita supaya hidup ini bisa lancar lagi, hidup ini bisa pulih lagi. Setelah kita bertahun-tahun dihancurkan oleh pinjol. Apa Anda nggak capek? Apa Anda nggak sadar? Dengan Anda gali lubang setiap hari, dengan Anda memperpanjang setiap hari, dengan Anda menjual aset setiap hari, Anda sudah menghancurkan hidup Anda sendiri. Ya, ngapain kita memikirkan soal DC lapangan? Terus gimana Bang kalau misalnya ini benaran? Kalau ini benaran bagus. Berarti potensi kita untuk dicaci maki via telepon, potensi kita untuk ditakut-takuti via WhatsApp sudah tidak ada lagi. Tinggal PR kita bagaimana kita menghadapi ini secara langsung, menghadapi secara dunia nyatanya. Ya. Gimana kalau kita tidak ada uang, Bang? Ya kita jelaskan kita tidak ada uang. Kita jelaskan kita tidak mampu. Mereka tidak terima, itu hak mereka. Bukan hak kita, ya kan?
Itu hak mereka, mereka tidak terima ya oke. Kan sudah ada resiko yang dibentuk oleh perusahaan mereka ketika ada nasabah yang menyebutkan tidak mampu bayar. Ketika ada nasabah yang sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pembayarannya. Kan ada semua resikonya. Ya kan? Gak mungkin pinjol dengan sia-sia melepaskan uang mereka tanpa mereka memikirkan dengan matang resiko apa yang akan dijatuhkan kalau nantinya dia bertemu dengan nasabah yang tidak menyelesaikan pembayaran. Sudah ada resikonya. Ya, bentuk aja mental teman-teman semuanya. Sekarang perbaiki hidup Anda dulu. Jangan kita pikirkan soal DC lapangan. Logikanya Anda kira yang galbay pinjol ini cuma Anda satu orang? Enggak, tapi ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang saat ini datanya masuk ke pinjol mengalami macet pembayaran. Ya, emang 10 juta nasabah itu akan dikunjungi semua oleh debt collector? Tidak. Ya, kalau kita berbicara soal debt collector lapangan, ini pembicaraan tidak akan pernah habis. Makanya saya paling malas membahas hal ini. Yang penting bagi teman-teman semuanya, nggak usah Anda baca-baca hal-hal yang seperti ini. Soal penurunan ratusan debt collector lapangan, ribuan DC lapangan, terserah mereka mau turunkan. Yang jelas hari ini kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ini bukan kita sengaja loh. Tapi memang benar-benar keadaan kita yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tetap melanjutkan pembayaran ini. Ya, nggak sadar Anda selagi Anda ada uang, Anda selalu memperpanjang. Selagi Anda ada uang, Anda selalu membayar. Hari ini muncullah pada titik di mana Anda sudah tidak mampu lagi. Ya, bukan disengaja ini, tapi memang keadaan. Sudah berusaha cari kerja nggak dapat-dapat. Sudah ngumpulkan uang nggak terkumpul-terkumpul juga. Ya, sadarlah teman-teman semuanya dari sana. Stoplah memikirkan hal-hal yang seperti ini. Soal penurunan DC lapangan ya biarkan itu urusan mereka dengan pinjolnya kok. Ya kan? Kalau pinjol berani membayar semua debt collector untuk lapangan ya silahkan aja. Yang penting debt collector yang turun ke lapangan harus dilengkapi dengan persyaratan wajib yang telah disampaikan oleh OJK. Tapi kalau tidak lengkap, Anda harus mengusir mereka dari rumah. Jangan lagi berbicara dengan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak lengkap. Ngapain kita berbicara dengan dia? Ya kan? ID card ditanya nggak ada, surat kuasa tidak ada, sertifikat profesi bidang penagihan nggak ada. Itu debt collector apa namanya? Ya kan? Kayak mana kita meyakini bahwa mereka benar dari perusahaan itu? Ini hutang, privasi dan rahasia. Nggak mungkin kita bongkar atau kita buka dengan orang yang tidak jelas. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, stop menakuti diri Anda sendiri. Hadapi aja. Kalau memang uang Anda sudah tidak ada, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Hanya sebatas Anda mendapatkan satu berita atau satu perkataan dari orang, pinjol akan menurunkan ratusan debt collector lapangan. Jangan sampai inilah yang menyebabkan Anda gali lubang tutup lubang. Ini tanamkan buat teman-teman semuanya. Ya, kalau Anda ingin bebas dari pinjol, berhenti gali lubang tutup lubang, selesaikan pinjol Anda dari online ke offline kalau uang Anda ada. Tapi kalau uang Anda tidak ada, stop gali lubang tutup lubang. Kita terima satu risiko kalau memang nama kita dimasukkan ke dalam BI checking. Bagaimana dengan kita ditelepon bang, di WhatsApp dan di email? Saya selalu sampaikan, putus semua komunikasinya, perkara Anda selesai. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya yang masih samar-samar mendapatkan informasi, yang mana informasi itu mengganggu pola pikir Anda dan sangat mengepek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.